itu semuanya harus bisa masak rendang. Konon katanya Pak, cerita legenda dulu itu adalah tapak seorang raja Pak. Anugerah Pesona Indonesia adalah sebuah kegiatan yang memiliki dampak positif untuk perkembangan pariwisata di seluruh daerah di Indonesia. Ya, seperti tadi saya katakan di awal bahwa logo-logo itu selalu kita attach dimanapun promosi kita, ya. Bahkan sampai di TV hotel channel yang ada di kita juga kita ada branding Charming. Nah, kemudian setiap kali kita ada tamu, ya, contohnya kita kemarin kedatangan dari pemerintah Ceko, ya. Jadi sempat datang kemari, kita pun juga selalu menceritakan. Bahkan mereka langsung pergi ke beberapa objek wisata, ya. Ini sebelum ada PPKM, beliau sempat datang kemari. Kebetulan yang ada ambasador dan Menteri Lingkungan Hidup dari mereka. Mereka memandang Aceh ini memang sudah baik dari sisi pariwisatanya, tinggal mengembangkan di beberapa objeknya aja, ya. Dan juga saya sangat berbangga juga pada tahun ini kan sempat dibuka ada pelabuhan-pelabuhan wisata, ya, dermaga wisata. Jadi itu selalu kita sebagai insan perhotelan selalu harus mempromosikan hal-hal yang baik, karena wisatawan datang ke Banda Aceh, dia tidak hanya untuk tinggal di hotel saja, tetapi mereka kan ingin tahu apa objek wisata, apa kuliner yang ada di kita, apa situs wisata yang dimiliki oleh Banda Aceh. Wah, berarti benar ya, dari sebelum pihak kita hotel juga, dari pihak hotel juga berarti harus ini ya, membantu mempromosikan juga ya ke pariwisata. Ya, terus terang saya memiliki hubungan yang sangat baik, ya, dengan Dinas Pariwisata. Saya masih ingat dulu waktu kita hotel ini sempat ditutup, Pak Kadis ini bolak-balik ke sini, gimana Pak Budi? Kapan bisa buka lagi hotel? ya, alhamdulillah. Jadi berkat dari pemerintah juga, dan kita memiliki hubungan yang sangat baik. Selain dengan pemerintahan, kita juga ada hubungan baik dengan media massa, kemudian dengan akademi, dengan masyarakat juga. Jadi kita sama-sama bekerja sama untuk bisa memajukan Banda Aceh. Jadi kalau wisatawan banyak, otomatis hotel pun juga ramai. Ya, itu yang kita harapkan. Ya, benar. Kalau sekarang Pak, untuk dari Hermes Palace Hotelnya juga sudah beroperasi secara penuh atau masih ada batasan, Pak? Ya, jadi kalau saya boleh cerita sedikit, tahun 2020 itu semenjak adanya COVID pada bulan April tanggal 6 kita sempat close dulu hotel, ya, karena tamunya tidak ada. Ya, kemudian kita lagi di bulan Juni, tapi dengan dibukanya bulan Juni ini tidak secara otomatis seluruh karyawan bisa bekerja, tetapi kita memiliki beberapa kuota dari setiap departemen. Namun bisa informasikan bahwa Hotel Hermes tidak pernah mem-PHK karyawan, dan semenjak bulan Juli sampai sekarang alhamdulillah 100% karyawan sudah bekerja dengan kita, dan juga kita membayar gaji karyawan dengan penuh. Gitu. Wah, keren banget ya, berarti kerjasamanya itu benar-benar ada dari pihak pariwisatanya, dari pihak hotelnya juga mendukung, benar-benar ya charming lah. Keren banget. Padahal Charming ini sudah mendarah daging di seluruh komponen di Banda Aceh. Iya. Baik, ke Pak Arifin kembali, ke Pak Iskandar kembali, maaf. Pak Iskandar, apakah ada rencana ke depan untuk mendaftarkan Charming Banda Aceh ini misalnya ke DJKI Kemenkumham, karena ini bisa menjadi aset bagi daerah, Bapak? Iya, benar sekali. Tapi kita melihat juga perkembangan, ya. Kalau memang Charming ini mendapat hati di masyarakat kita, ya, Kota Banda Aceh dan Indonesia pada umumnya, ya tentu kita akan coba mendaftarkan nantinya ke Kementerian Hukum dan HAM, ya, sebagai hasil daripada proses daripada aset, ya, kita ke depan, ya. Ini memang kita harapkan, dan kita lihat nanti perkembangannya ini
mudah-mudahan Charming Banda Aceh ini bisa menjadi championnya nanti ya, di kategori brand pariwisata yang kita harapkan. Amin, amin. Pasti masyarakat Banda Aceh juga berharap dan mendukung secara penuh biar menang ya. Iya, semua Pasti. komunitas itu berharap agar Charming Banda Aceh ini bisa menjadi champion lah nantinya di kategori brand pariwisata. Begitu juga dengan kawan-kawan apakah PNS dan guru, mereka juga sangat mendukung ya daripada Charming Banda Aceh. Dan dari pihak Wali Kota Banda Aceh ini juga beliau juga mensosialisasikan daripada Charming ini. Jadi semua kita sama-sama mendukung agar Charming ini benar-benar melekat di hati masyarakat semuanya. Nyambungin ke kata-kata Bapak nih barusan, ada sosialisasi. Boleh tahu nggak Pak gimana sosialisasi dari Charming Banda Aceh ini dan apa aja program yang akan dilaksanakan dari sosialisasinya tersebut? Iya, banyak sosialisasi yang dilakukan ya terutama di instansi pemerintah ya. Kita pada saat rapat ya kita juga menyampaikan hal tersebut ya agar kawan juga daripada pejabat-pejabat pemerintah di Kota Banda Aceh ini mengetahui apa sebenarnya Charming Banda Aceh itu dan mereka bisa mendukung ya untuk men-vote dan men-like maupun men-SMS Charming Banda Aceh itu sendiri. Kemudian juga dengan komunitas-komunitas kita juga ada buat beberapa kali ya kopi bareng ya dengan komunitas-komunitas agar juga mereka bisa mendukung daripada Charming Banda Aceh tersebut. Dan kawan-kawan juga dari Duta Wisata, kemudian juga dari kawan-kawan komunitas lain, ya ini terus bergerak ya, terus bergerak untuk menyampaikan atau mensponsori, mempublish Charming Banda Aceh ini. Selain itu juga ya kita tentu terus ya men-spread ataupun mengeksplor melalui media-media digital maupun acara-acara kegiatan talk show yang dilaksanakan oleh radio-radio swasta di Kota Banda Aceh dengan melibatkan daripada pelaku pariwisata itu sendiri maupun dari kami Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh. Ini yang kita lakukan. Melibatkan banyak pihak juga ya Pak untuk mensosialisasikan. Iya. Karena menurut kami ya pariwisata kalau cuma dipromosikan oleh pemerintah, ini tidak akan berjalan. Tapi harus semua stakeholder bersama-sama mempromosikan pariwisata Kota Banda Aceh, terutama dari brand pariwisata itu sendiri. Benar. Apalagi anak mudanya ya Pak harus ikutan ya, nih. Ini brand pariwisata kita kan sangat milenial, ini warna-warni ya. Iya, benar. Warna-warni dan sangat milenial itu. Iya. Videonya juga menarik. Pak, saya udah lihat. Iya. Itu buatan milenial atau gimana, Pak? Gimana? Itu buatan videonya yang ngedit-ngedit itu yang anak-anak milenialnya atau gimana, Pak? Iya, yang ngedit itu ya anak-anak milenial. Dan di kita juga di Dinas Pariwisata ada kawan-kawan yang memang ahli di bidang video ya. Dan kita juga mengkolaborasi dengan kawan-kawan yang bergerak di sub bidang ekonomi kreatif. Di Banda Aceh kan banyak sekali sub bidang ekonomi kreatif, terutama bidang-bidang pembuatan film itu banyak sekali, pembuatan video dan lain sebagainya. Menarik. Apalagi TikTok itu banyak sekali sudah. Jadi kita gunakan juga semuanya. Wah, keren udah merambah ke TikTok juga ya. Iya. Kak Dia dan Pak Iskandar, ini mumpung bahas masalah brand, ini ada pertanyaan bagus sekali dari Bapak Aris Apriyadi 1304. Saya bacakan ya, mumpung masih bisa terbaca. Ini ada pertanyaan, apakah ada sanksi untuk pelaku usaha di Banda Aceh yang tidak menggunakan logo Charming Banda Aceh? Wah, keren nih pertanyaannya. Nah, ini kan sampai saat ini memang ya kita mintakan kesadaran mereka sendiri ya untuk memakaikan logo Charming Banda Aceh. Memang kita melihat ya ada yang tidak memakai, tetapi kita harapkan juga ini sebagai bentuk ya kolaborasi kita dalam rangka mempromosikan Kota Banda Aceh. Tadi Pak Budi juga katakan, kalau kita promosikan bersama-sama, maka ini akan lebih mudah ya, akan lebih mudah banyak melihat ya
tempat-tempat wisata yang bagus, brand Kota Banda Aceh yang bagus, mereka akan datang ke sini. Kalau datang ke Banda Aceh, tentu yang datang ini kan bawa uang. Nggak mungkin ya, orang berkunjung ke Banda Aceh nggak bawa uang. Dengan bawa uang ke sini, ya tentu uang beredar ini akan lebih banyak. Jadi dengan uang beredar lebih banyak, kebutuhan produk, kemudian kebutuhan pelayanan akan lebih banyak dan akan membuka lapangan kerja sehingga tingkat kemiskinan bisa kita tekan. Dan sampai sekarang memang kita belum kenakan sanksi terhadap mereka yang tidak memakai logo. Karena ini juga harus kita buat dengan peraturan wali kota dan lain sebagainya. Ini kita masih dalam hal kita unggahlah kesadaran kawan-kawan kita semua untuk bisa berkolaborasi mempromosikan brand Charming Banda Aceh. Wah. Keren banget ya Mas Edi. Pendekatan persuasif ya. Betul. Harus semuanya kita ke iya benar. Semakin mereka menyadari hal itu penting bagi tingkat peningkatan pariwisata di Banda Aceh, maka tidak perlu sanksi. Mereka akan melakukan sendiri dengan senang hati. Iya. Benar. Baik, Pak Budi, apakah ada langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Harris Palace Hotel ini untuk meningkatkan kunjungan atau tamu di masa pandemi? Tapi kita berdoa ya, semoga pandemi segera berakhir. Amin. Ya, saya mengharapkan ya setelah pandemi ini tamu-tamu bisa kembali datang ke Banda Aceh, mereka bisa menikmati lagi kuliner, kemudian objek-objek wisata ya, jadi bisa enjoy lah setelah pandemi ini ya, happy ending. Tetapi dari sisi kita pun mulai mempromosikan, mulai dari sekarang langkah-langkah yang kita buat yaitu adalah kita mempromosikan paket-paket tour ya. Jadi apabila sudah dinyatakan kita sudah kembali ke normal lagi, PPKM sudah berakhir, saya sudah bisa menjual dan saya sudah jelas target saya siapa yang akan datang ke Banda Aceh. Kemudian saya perkuat lagi untuk wisata kuliner ya, terutama produk-produk yang dibuat oleh chefs kami ya, oleh tim production di hotel. Mereka juga harus membuat satu promosi yang sifatnya masif ya. Ya, kita juga ingin mempromosikan apa saja makanan khas Aceh. Jadi selama ini mungkin yang diketahui hanya mie Acehnya saja, tetapi di sini ada namanya kuah kong, ada yang namanya asam keeng dan lain sebagainya. Ini adalah sumber-sumber. Asam keeng itu apa, Pak? Kenapa? Asam keeng tuh makanannya kayak mana, Pak? Asam keeng. Saya tahu mie Aceh doang nih. Ya, kalau boleh saya deskripsikan itu hampir mirip dengan tom yum, ya. Oh, wow. Thailand, ya. Berkuah dan asam gitu Pak ya? Ya, berkuah. Ya. Nah itu di sini juga tidak kalah enaknya dengan tom yum, ya. Dan kita juga selalu membuat paket-paket yang menarik. Jadi promo-promo sekarang itu sudah tidak melalui gambar saja, tetapi ada animasi, kemudian juga ada video, ya, kemudian juga melalui podcast dan lain sebagainya. Ya, oh, ada podcastnya juga, Pak? Sering, Bu. Kita sering mengadakan podcast juga di sini. Wow. Jadi, wah, keren. Dalam rangka untuk memperkenalkan hotel dan Aceh itu secara khususnya. Wah. Mau nanya nih, Pak. Berarti Kak Dia. Iya. Kak Dia. Kalau kita ke Banda Aceh lagi, kita harus menginap di Harris Palace Hotel. Oh bener iya, nggak? kita harus ngerasain secara langsung ya. Iya. Tom yum ala Aceh tadi. Iya, penasaran tuh. Asam keeng ya, Pak? Iya. Asam keeng. Tuh teman-teman kalau ada yang mau ke Banda Aceh, selain mie Aceh ada juga tuh makanan khas yang harus kalian coba, yaitu asam keeng. Tuh dicatat. Dari namanya aja kita udah penasaran, Kak. Iya. Asam keeng. Aduh, penasaran jadi pengen nih. Lapar nggak sih siang-siang? Iya. Pasti, Pak. Nanti suatu saat bakal datang lagi ke Aceh, ke Banda Aceh. Iya. Banyak sekali kemudahannya kalau mau datang ke banyak, karena jarak dari airport
ke sini kan tidak terlalu jauh, kemudian dari hotel pusat kota juga tidak terlalu jauh, kemudian fasilitas yang dimiliki hotel, karena Hermes ini satu-satunya hotel bintang 5, kita memiliki kamar yang luas, kemudian jumlah kamar kita juga lumayan cukup banyak, dan juga fasilitas lain seperti kolam renang kita ada, kalau mau pergi ke gym atau ke fitness kita ada. Kalau misalnya suntuk di hotel, kalau mau nyanyi kita juga ada karaoke, dan juga yang jelas kita memiliki ballroom yang cukup besar. Jadi kalau sebelum PPKM ini kita selalu mengadakan paling tidak setiap hari Sabtu atau Minggu itu wedding selalu ada. Dan weddingnya juga berbeda dengan tempat lain, kan ini weddingnya wedding yang betul-betul khas Aceh. Wah, Tradisional. penasaran. Lengkap banget ya, Kak. Lengkap banget ya. Ya, banget, lengkap banget. Penasaran Satu-satunya nggak, Mas hotel Edi? bintang 5 di Banda Aceh. Penasaran banget. Udah gitu tempatnya strategis pula ya. Ya. Iya. Oh iya Pak Budi, saya mau tanya nih Pak. Kira-kira nih, apa harapan ke depannya terhadap pariwisata Banda Aceh? Atau ada permohonan apa nih yang pengen Bapak sampaikan ke Pemkot Banda Aceh melalui Dinas Pariwisata Banda Aceh? Apa nih Pak kira-kira? Jadi selama ini kan Pak Is sudah berbenah nih, sedang berbenah untuk mengembangkan objek-objek wisata. Nah, tugas kita dari hotel, yaitu saya ingin membuat suatu sinergi ya. Contohnya saya ingin juga membuat MICE yang lebih hidup lagi di Aceh. Nah, contohnya meskipun kita situasinya dalam kondisi seperti sekarang, dari mulai awal tahun kita sudah membuat beberapa event yang cukup besar. Contohnya kita di awal tahun kita sempat membuat Aceh Wedding Expo. Kemudian dilanjutkan lagi dengan Aceh Travel Mart. Nah, ini menggunakan beberapa buyer dan seller cukup banyak, dan pada saat itu transaksi lebih daripada 2 miliar. Ya. Nah, itu dari Fantastis. 28 provinsi. Nah, setelah itu kita pun kemarin sempat mengadakan acara bekerjasama dengan ISMI ya, Ikatan Saudagar Muslim se-Indonesia. Ya. Nah, itu ada ya diikuti oleh banyak juga para tamu yang datang dari seluruh Nusantara. Kemudian yang terakhir yang seperti tadi saya kutip di awal, yaitu kita sempat kedatangan dari pemerintahan Ceko yang ingin bekerja sama dengan Aceh. Jadi maksud saya kalau kita sudah tahu marketnya ada, saya ingin sekali mengembangkan MICE ya, karena pemerintah sudah mendandani beberapa objek wisata, ya saya harapkan juga di sisi perhotelannya kita juga lebih agresif lagi ya. Bagaimana kita bisa memasarkan objek-objek tersebut, karena dengan MICE bisa melibatkan akomodasi, kemudian transportasi, kemudian food and beverage ya. Nah, yang paling jelas, yang paling banyak menguntungkan adalah bisa menyerap tenaga kerja. Itu yang kita harapkan. Kalau untuk saran-sarannya gimana Pak? Dari Bapak? Ya, saran saya rasa kalau untuk kolaborasi antara pemerintah dengan kita sudah cukup baik. Nah, kemudian khususnya mengenai Charming ini, saya memang ingin kedepannya setiap masyarakat, kemudian seluruh lapisan masyarakat lebih mengenal Charming, apa itu artinya Charming, terus bagaimana mereka mempromosikan Charming, dan juga saya ingin setiap kita memandang itu di mana-mana ada Charming branding ya, jadi sudah melekat di seluruh pemikiran orang Banda Aceh. Mesti dipasang di mana-mana tuh Pak ya, biar orang-orang iya ya. Biar terpasang terus brandingnya nih Charming, Charming Banda Aceh. Lebih melekat lagi ya di benak orang Banda Aceh. Dan satu lagi, setiap pengunjung yang datang ke Banda Aceh, saya mengharapkan dari mereka setelah pulang mereka bisa memberitakan Banda Aceh dengan hal-hal yang baik ya. Jadi kalau ada Charming Banda Aceh, mereka bisa menceritakan kepada rekan-rekannya dan bisa membawa wisatawan-wisatawan baru yang datang ke Banda. Menarik banget. Saya sudah dapat satu poin tadi bahwa untuk teman-teman yang berkunjung ke Banda Aceh atau juga menginap di Hermes Palace Hotel, silakan pulang dengan membawa cerita-cerita yang menarik dan positif tentang Banda Aceh. Jangan lupa juga oleh-olehnya.
Kopinya harus dibawa kopinya. Ya. Pak Budi, selain pesan itu tadi, pesan apa lagi nih Pak yang Pak Budi mau sampaikan untuk calon wisatawan atau mungkin tamu di Haribs Palace Hotel? Ya, jadi saya kalau boleh pesankan dari sekarang ya, mempersiapkan untuk datang ke Banda Aceh, menikmati objek-objek wisata, ya. Kemudian tidak perlu takut datang ke Banda Aceh, ya, karena di Banda Aceh ini tidak seperti yang dibayangkan. Di sini luar biasa. Karena kebetulan saya bukan orang Banda Aceh, tetapi saya datang ke Banda Aceh ini awalnya saya ragu, tapi setelah saya di Banda Aceh, saya lihat pemandangan alamnya bagus, pantainya indah, kemudian banyak objek wisata, dan yang jelas orang-orangnya ramah, charming semua. Oh. Pak Budi kalau boleh tahu, Pak Budi dari mana asalnya, Pak? Saya dari Bandung. Oh, wow. Dari Bandung, Banda Aceh jauh banget ya, Pak. Oh. Dan ternyata betah ya, Pak, di sana. Ya, alhamdulillah. Karena didukung bagus semua ya. Ya. Keren. Kalau Pak Iskandar asli dari Banda Aceh, Pak. Ya. Saya asli Cuma datang dari satu kali. Banda Biasanya Aceh, orang yang Pak. sudah datang ke Banda Aceh ingin datang ke Banda Aceh lagi. Oh iya, saya Oh, salah iya. satunya, Pak. Dan saya berikutnya. Nah, Iya. tuh udah ada, Pak. Target selanjutnya. Iya. Oh iya, Pak. Baik. Saya baca di kolom komentar nih, Pak. Charming punya lagu khusus Charming yang diciptakan oleh seniman Aceh. Oh, emang benar, Pak, ada yang lagu khususnya? Iya, itu memang lagu khusus yang diciptakan oleh seniman Aceh ya, untuk brand Kota Banda Aceh, itu Charming Banda Aceh. Ini selama ini sering diputar lagu-lagu tersebut, apalagi pada saat kita menerima tamu-tamu seperti tamu dari Ceku, walaupun lagunya ini juga bergaya khas Acehnya, tapi ya mereka juga ya walaupun kadang-kadang nggak ngerti bahasa Aceh ya senyum-senyum saja dan enak musiknya. Boleh nggak Pak Iskandar dinyanyikan sedikit saja? Mungkin bagian refnya. Suara saya dikurang bagus. Jadi susah ya. Sebenarnya mau nyanyi tapi malu nanti karena notnya kan tidak jelas. Itu Atau nanti kita tonton di YouTube. Iya, itu dinyanyikan oleh salah satu penyanyi kita ya, penyanyi Aceh itu ya yang sudah sangat terkenal ya, yaitu Jul Pase. Itu Jul sangat Pase. terkenal. Itu musiknya juga musik kolaborasi ya, ada nuansa Islaminya juga musiknya itu. Kita karena di Aceh ini lebih ke Arab-Araban dan ke India-Indiaan di sini. Nah, jadi lebih ke Arab dan ke India. Nah, jadi di sini ya itu makanannya juga hampir sama. Kalau di India ada nasi biryani, kita juga di sini punya nasi biryani juga. Oh. Jadi makanannya hampir sama karena banyak apa namanya kita katakanlah lada, cengkeh, apa namanya asam, rempah-rempah ya Pak. Pedas dan lain sebagainya. Rempah-rempahnya kentara sekali kalau makanan di Aceh nih. Kalau kita makan mie Aceh ya, ya paling enggak keluar air mata juga karena pedasnya ya. Tapi enak Pak. Jadi kalau makan makanan seperti asam keeng tadi juga ya terasa sekali asamnya itu dan pedas. Nah, asam pedas itu terasa sekali. Begitu juga makanan-makanan lainnya ya sangat terasa, banyak bumbu-bumbunya yang diberikan. Jadi banyak khasnya. Kalau makanan Aceh itu dua kita ambil, yaitu ciri khas daripada makanan India itu sendiri dan makanan Arab itu sendiri. Ini kalau orang di Aceh ini kalau nonton film India seakan-akan juga sudah seperti di India ini kadang-kadang. Apalagi nonton film Arab ya. Nah, ini. Inilah Aceh ya. Ya, Arab seperti saya katakan, Cina, Eropa, Hindia. Jadi huruf A dan huruf H-nya yang memang sangat sangat kental di sini. Mau tanya nih ke Pak Iskandar, Pak. Ya. Kira-kira ada pesan apa aja nih Pak ke audiens ataupun para wisatawan yang mungkin nih berencana datang ke kota Banda Aceh nih setelah nonton live ini. Jadi pengen ke Banda Aceh. Gimana nih Pak? Kira-kira pesan-pesannya dari Bapak? Iya, kita mengharapkan kepada
para wisatawan ya untuk datang ke Banda Aceh, dan tidak usah ragu, Banda Aceh ini aman dan sangat kondusif ya di Banda Aceh. Kemudian juga Banda Aceh ini mempunyai banyak destinasi yang mungkin kadang-kadang tidak dimiliki oleh daerah lain ya. Misalnya kita katakan semua daerah tentu memiliki heritage ya. Mungkin juga kalau kita ada destinasi religi. Kemudian kuliner semua daerah juga punya. Tapi kadang-kadang semua daerah tidak punya yang namanya destinasi tsunami. Oh iya. Jadi tidak punya. Tapi yang ada ini di Banda Aceh. Dan Iya, itu betul. ada buktinya. Yaitu kapal PLTD Apung ya, yang ada di Banda Aceh itu dulunya di tengah laut. Pada saat tsunami dibawa ke darat sampai 5 km itu. Jadi ini bukti nyata, dan itu bisa dijadikan semacam destinasi untuk edukasi kepada kawan-kawan kita. Apalagi mereka yang memang mempunyai latar belakang pendidikan di kebencanaan, itu bisa datang ke sini. Jadi banyak kalau makanan kuliner di sini, kalau di tempat orang enak, kita ada tiga E. Enak banget, enak banget. Ya, jadi yang ujungnya ini enak banget ya. Jadi kalau orang makan makanan Aceh ini kan, dia nanti akan makan lagi ya, dan sangat terasa di lidahnya, dan akan terngiang-ngiang, teringat-ingat terus terhadap makanan Aceh itu. Bukan cuma mie, bukan cuma asam keeng, lagi ya, kita katakan seperti kuah belangeng. Kuah belangeng itu makanan khas Aceh yang setiap acara Maulid itu disuguhkan. Di setiap kampung itu, kuah belangeng itu dia setahun kali Pak disajikan berarti ya? Iya, disajikan itu pada saat acara Maulid itu. Maulid Nabi itu disajikan itu. Itu sudah merupakan makanan khas orang Aceh itu. Jadi di dalam belanga itu ada daging, kemudian juga ada kadang-kadang pisang, kadang-kadang labu dan lain sebagainya, bercampur itu dimasak dan rasanya oke banget itu. Kemudian selain itu ada yang namanya si rebuh di Aceh. Si rebuh itu daging yang direbus dengan dengan bumbu-bumbu, dimasukin juga, dan itu bisa bertahan lama sampai 1 bulan lebih. Tidak basi Pak. Ini dimakan, jadi itu tidak ada kolesterol karena sudah masuk cuka di dalamnya itu. Awet Pak ya, pasti. Selain itu ada lagi yang terkenal, ungkut mamah. Ungkut mamah ini sama dengan ikan yang sudah diasapin itu. Sudah diasapin, dan sekarang ikan itu yang sudah diasapin itu ya sudah dikemas begitu rupa dan bisa diekspor ya, keluar ya, baik ke nasional maupun mancanegara, dan itu bisa bertahan sampai 1 tahun. Selain itu mungkin ayam tangkap ya sudah biasa ya kalau ke Banda Aceh. Ayam tangkap. Ayam tangkap itu bumbunya juga, rempah-rempahnya juga cukup bagus dan sangat terasa di lidah. Jadi banyak sekali, selain kopi di Aceh ini banyak macam ragam kopi. Selain gayo, kemudian diolah lagi bermacam-macam kopi. Ada sanger, sama-sama ngerti. Kopi sanger sama-sama ngerti. Jadi bagi sikit-sikit sanger. Kemudian juga ada kopi, kita katakan di sini kopi nira, yaitu kopi dicampur dengan nira. Kopi dicampur dengan nira itu rasanya juga mantap sekali rasanya itu. Kemudian ada wine kopi lagi di sini. Apa tuh? Wine kopi. Kalau kita wine kan anggur itu kan. Ini wine kopi ya, benar. Yang sudah difragmentasi. Nah, ini rasanya cukup menyengat rasanya itu. Minumnya sikit-sikit tapi wine kopi itu. Halal Pak? Halal nggak Pak? Halal Pak? Halal, itu halal. Halal ya. Halal, tapi tidak sama seperti wine biasa. Ini wine kopi kopi yang sudah difragmentasi sehingga rasanya sangat menyengat ya, sangat menyengat. Itu terasa sekali rasanya. Kopi aslinya terasa sekali. Karena kalau di Aceh ini yang paling banyak ya kopi robusta dan arabica lah kita katakan. Kita di sini lebih ke arabicanya. Nah, ini banyak sekali makanan-makanan, apalagi makanan-makanan khas Aceh itu banyak sekali di sini. Dan kalau di hari Lebaran itu semua dikeluarkan.
diberikan sama tamu semuanya. Apakah itu yang namanya direbu, apakah itu yang namanya engkot mama, apakah itu kopi, timpan dan lain sebagainya. Kalau lebaran itu dihidangkan semua untuk para tetamu.